بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Syarh al-Urjuzah al-Mi'iyah li Ibni Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan atau membacakan syarah atau muqaddimah yang ditulis oleh pensyarih, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya, setelah beliau menyebutkan atau menjelaskan muqaddimah pendahulu dari kitab beliau ini, syarah kitab ini, beliau menyebutkan selanjutnya al-Urjuzatu al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, yaitu menjelaskan tentang 100 bait syair yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Ibni Abil Izz al-Hanafi rahimahullahu taala. Kemudian beliau menyebutkan 100 bait. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan secara satu persatu dari bait-bait syair yang ditulis oleh Imam Abul Izz rahimahullahu taala. Berkata Imam Abul Izz rahimahullahu taala: Alhamdulillahil qadimil bari, thumma salatuhu alal mukhtari. Baik, kita baca satu bait atau dua bait syair. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma salatuhu alal mukhtari, wa ba'da hunaka siratar rasuli, mandhumatan mujizatan al-fusuli. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama beliau mengawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Alhamdulillahil qadimi al-bari thumma salatuhu alal mukhtari. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu, yang maha menciptakan, thumma salatuhu alal mukhtari, kemudian salawat kepada yang dipilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala menjelaskan apa yang disebutkan oleh Imam Abul Izz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bada'a rahimahullahu hadzal nazma bihamdillah. Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala mengawali nazamnya, mandhumahnya, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tsana'u alaihi subhanahu wa ta'ala bima huwa ahluhu. Jadi beliau mengawali pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalatu ala rasuli al-mustafa. Kemudian salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mustafa, yakni al-mukhtar, yang terpilih. Wa nabiyul mujtaba, dan nabi yang sama al-mukhtar, yang terpilih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdu adalah ats-tsana'u 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna daripada alhamdu, alhamdu sering kita ucapkan, sering kita dengarkan. Maknanya adalah
Ats-tsana'u 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ma'hubbihi wa ta'zimihi, yang disertai atau yang diiringi dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada alhamdu, yaitu yang disertai dengan al-hub, cinta, dan juga pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini beda dengan apa yang disebut dengan al-madhu. Al-madhu yaitu sama pujian, akan tetapi tidak disertai dengan apa? Dengan pujian, tidak disertai dengan pengagungan, tidak disertai dengan kecintaan. Pujian-pujian biasa, seseorang memuji seseorang yang punya keahlian dalam bidang-bidang tertentu, misalnya kita memuji dia. Nah, maka ini tidak mengapa. Akan tetapi kalau alhamdu ini jamaah sekalian adalah hanya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam alhamdu ini ya ada semacam bentuk ta'zim, pengagungan dan juga kecintaan, ya, dan ini hanya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kepada makhluknya, akan tetapi ini hanya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa azza wa jalla yuhmadu ala ma lahu min al-asma'il al-husna, dan Allah subhanahu wa ta'ala dipuji atas apa yang ada padanya min asma'i al-husna, dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah. Jadi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala namanya yang indah, nama-nama yang indah. Dan nama-nama Allah itu sangat banyak, tidak terbatas ya 20, tidak terbatas 99 nama. Akan tetapi lebih daripada itu, bahkan kita tidak mengetahui nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya disebutkan di dalam doa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan setiap nama-nama yang kau miliki, yang kau berikan nama pada dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan, sebutkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada salah satu dari makhluk ciptaan-ciptaanmu. Kemudian au ista'tharta bihi fi ilmi ghaibi 'indak, atau apa yang kau simpankan dalam ilmu gaib yang ada pada dirimu. Yang ada dalam pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, atau sesuatu yang gaib tentunya tidak kita ketahui. Oleh karenanya ikhwani fillah azakumullah, nama-nama Allah subhanahu itu banyak, dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala semuanya itu indah, ya, yaliku bi jalali, sesuai dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun dalam hadis bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala punya nama ya 99 nama, maka ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bukanlah sebagai sebuah pembatasan, laisa lil asr, ya, bukanlah sebagai sebuah pembatasan jamaah sekalian bahwasannya nama Allah hanya 99. La, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi wa huwa azza wa jalla yuhmadu ala ma lahu minal asma'il husna, dan Allah subhanahu wa ta'ala dipuji dengan apa yang ada padanya dari nama-nama yang indah, wa sifatil ulya, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tinggi. Wa yuhmadu tabaraka wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu dipuji atas nikmat-nikmatnya yang tidak bisa dihitung, karena saking banyaknya nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas nikmat Allah azza wa jalla yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita makhluknya, yang tidak terhingga, yang tidak terhitung betapa banyak nikmat Allah. Oleh karenanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha,
Jika engkau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka engkau tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla itu. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Hanya saja kita ini makhluk yang banyak berbuat zalim. Hanya saja kita ini makhluk yang banyak kufur nikmat Allah tabaraka wa taala. Jadi nikmat Allah itu sangat banyak. Ya, nikmat Allah sangat banyak jemaah sekalian. Nikmat sehat, nikmat bisa bernafas, nikmat bisa makan, bisa mendengar, bisa berjalan. Coba kalau seandainya salah satu nikmat yang saya sebutkan tadi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa sengsaranya, sulitnya hamba tersebut. Kalau dia tidak bisa bernapas berarti dia mati. Ya, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi nikmat Allah sangat banyak, baik itu nikmat yang sangat luar biasa, mahalnya, berharganya, baik ataupun nikmat-nikmat yang lainnya. Ya. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat Islam dan nikmat di atas iman. Lebih daripada itu, nikmat berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada seorang tabi'in yang bernama Abul Aliyah. Beliau pernah mengatakan apa? Laqad an'ama Allahu alayya bi ni'matain. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku dengan dua buah nikmat. La adri ayyuhuma afdal. Saya tidak tahu di manakah dari dua nikmat itu yang paling utama. Karena dua-duanya sangat luar biasa. Nikmat yang pertama an hadani lil Islam, yaitu nikmat ketika Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadaku berada di atas Islam, memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua, walam yaj'alni haruriyan, dan Allah tidak menjadikan aku seseorang yang berada di sekte yang menyimpang, orang-orang haruri, orang-orang khawarij. Ya, orang-orang yang sangat ekstrim, orang-orang yang sangat ekstrim. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena ini nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung. Kemudian yang berikutnya alhamdu, kemudian masuk berikutnya lillah. Lillah itu adalah ismun min asma'ihi tabaraka wa ta'ala. Lillah atau yaitu Allah adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaihi turja'ul asma'u wa ilaihi tudhaf. Semua nama-nama itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua nama-nama itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nahu, sedangkan maknanya adalah dzul uluhiyyah wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in, yaitu dia adalah yang memiliki ketuhanan, memiliki sifat ketuhanan dan yang berhak untuk diibadahi, disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya. Ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah ini kata Allah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah dari aliha ya'lahu, yang maknanya adalah al-ma'bud, yang diibadahi, yang berhak diibadahi atau yang berhak untuk disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya. Dan ini orang-orang sufi, orang-orang tarekat tidak paham tentang akan hal ini. Kemudian yang selanjutnya, فهو يدل على ألوهية التي هي أوصاف الكمال لله سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan atas ketuhanan yang itu adalah merupakan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, allati istahaqqa biha an yu'lah, yaitu yang mana dia itu berhak untuk diibadahi atau dia disembah, wa an yukhdha'a lahu wa yudhall, dan berhak untuk ditunduki.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu 'ala al-ubudiyyati allati hiya wasful 'abdi allati taqtadiha imanuhu bi rabbih subhanahu wa taala. Jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu yang berhak diibadahi, yang berhak disembah. Oleh makhluk-makhluknya. Tidak ada ya selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yu'badu min dunihi fa huwal batil." Yang demikian itu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang disembah itu adalah yang hak untuk diibadahi. Ya, bahwasannya Allah adalah yang berhak untuk diibadahi. Wa anna ma yu'badu min dunihi, adapun yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah sesembahan yang batil. Kemudian yang selanjutnya, jamaah sekalian, ikhwani fi din azakumullah, alhamdulillahi al-qadimi. Al-qadimi. Ini juga sering kita dengar. Perhatikan berkata Syekh Abdul Razzaq, ay al-qadimi ay al-awwal alladhi laysa qablahu syai'un. Al-qadim maknanya adalah yang pertama, yang tidak ada sesuatu pun yang mendahuluinya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama. Tidak ada sesuatu pun ya yang sebelum Allah Subhanahu wa taala atau yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idlaquhu 'ala Allah azza wa jalla huna innama huwa bin babil ikhbar. Ya, pemutlakan atau penyebutan ya dengan penyebutan al-qadim bagi Allah Subhanahu wa taala di sini adalah hanya sekedar pengkhabaran, pemberitahuan. Wala yasihu adduhu fi jumlati asma'il al-husna, dan tidak benar al-qadim itu digolongkan termasuk bagian daripada asmaul husna. Jadi enggak benar penyebutan nama al-qadim itu bagian daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini hanyalah sebagai bentuk pengkhabaran semata, bukan bagian daripada nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kama bayyana dzalika an-nazim rahimahullahu fi syarhihi li aqidati Tahawi, sebagaimana penazam yaitu penulis bait-bait syair tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu al-Imam Ibnu Abdul Izz rahimahullahu taala, ya, yang mana beliau menyebutkan di dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan, wa amma idkhalul qadimi fi asma'illahi ta'ala fahuwa masyhurun inda aktsari ahlil kalam. Adapun memasukkan al-qadim ini ke dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla, ini adalah sesuatu yang masyhur di kalangan ahlul kalam. Orang-orang yang mendahulukan akal-akal mereka dari orang-orang Asy'ariyah, demikian juga orang-orang Mu'tazilah, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang lebih mengedepankan akal mereka daripada nas Al-Quran dan Sunnah. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Ahlus Sunnah. Mereka berdasarkan nas Al-Quran, berdasarkan nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan ra'yu, ya, bukan berdasarkan akal, tapi nas, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ahlul kalam itu. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengutamakan, mengedepankan akal mereka. Oleh karenanya mereka mengatakan apa? Idza ta'arad bainal aqli wan naqli quddimal aql. Kalau berbenturan antara akal dengan nas, maka mereka akan mendahulukan akal mereka daripada nas.
Ahlus sunnah tidak demikian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu mengutamakan, mendahulukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mengutamakan akal, mengutamakan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ingat, akal manusia ini terbatas, tidak menjangkau semuanya. Ya, apabila ada sesuatu nas yang sahih bertentangan dengan akal kita, maka ingatlah jangan sampai kita menyalahkan nas itu. Ya, karena sesungguhnya nas yang sahih tidak pernah bertentangan, berbenturan dengan akal yang sehat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan nasnya yang salah, bukan nasnya yang keliru, bukan Al-Qur'an, bukan hadisnya yang salah, tapi akal kita yang belum menjangkau, akal kita yang belum sampai kepada pemahaman tersebut. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Jadi amma idkhalu fi asma'illahi ta'ala fa huwa masyhurun inda aktsari ahli kalam. Dan ini masyhur di kebanyakan ahlul kalam. Wa qad ankara dzalika katsirun minas salafi wal khalafi. Dan banyak dari kalangan para ulama yang salaf terdahulu dan juga ulama-ulama yang datang belakangan mengingkari akan hal itu. Ya, memasukkan nama Allah Subhanahu, memasukkan Al-Qadim itu bagian daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama terdahulu sudah mengingkarinya. Demikian juga ulama-ulama yang datang sesudahnya, mereka pun juga mengingkarinya. Minhum Ibnul Hazmi, di antara mereka adalah Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya walau qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Razak, ya, kita lanjutkan berikutnya. Walau qala rahimahullahu taala, seandainya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala menyebutkan Al-Qadiru Al-Bari lakana aula. Menyebutkan dengan Al-Qadir Al-Bari, maka ini lebih utama daripada Al-Qadim Al-Bari. Mengapa demikian? Li'anna Al-Qadira min asma'illahi tabaraka wa ta'ala. Karena Al-Qadir itu adalah merupakan bagian daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad takarrara uruduhu fil Qur'ani katsiran. Dan penyebutannya di dalam Al-Quran itu berulang-ulang dan itu sangat banyak. Wa huwal munasibu dzikruhu ma ismil bari, dan itu yang cocok, ya, jika disebutkan bersamaan dengan Al-Bari. Wa huwa dalun ala thubuti al-qudra sifatan lillahi azza wa jalla, yang dia adalah menunjukkan akan sahnya qudra, kemampuan, ya, sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kemampuan ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu. Nah, la yu'jizu syai'un fil ardi wala fis sama, dan tidak ada sesuatu pun di langit dan yang di bumi yang mampu melemahkannya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang mampu melemahkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun dari makhluknya yang mampu atau bisa melemahkan kemampuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Wa idza arada subhanahu, ya, khalqa syai'in, dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka qaddarahu bi ilmihi wa hikmatihi. Allah takdirkan dengan ilmunya dan juga hikmahnya, berdasarkan ilmu dan hikmahnya. Thumma bara'ahu, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengadakan atau menciptakan wifqa ma qaddara subhanahu,
sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa tanfidhu wa ibrazu ma qaddara ila al-wujudi. Nah, jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fal bar'u huwa tanfidhu wa ibrazu ma qaddara ila al-wujud. Jadi ya, al-bari itu adalah melaksanakan atau menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ya kepada menuju kepada sesuatu yang ada. Wa li'annal ansab li dzikril al-qadim, ya, dan yang paling cocok untuk menyebutkan al-qadim yaitu an yudhkara ma'ahu al-baqi, yaitu disebutkan bersamanya dengan al-baqi. Tapi kembali lagi sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasannya ya al-qadim bukanlah bukanlah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wala'alla, kemudian kata Syekh ya, wala'alla ma waqa'a huna min tashifin nusakh wallahu a'lam. Ya, mungkin saja ya apa yang ada di sini adalah merupakan revisi atau mungkin kesalahan dari seorang penyalin. Ya, terkadang seorang penyalin hadis ya terkadang dia keliru. Ya, terkadang dia keliru menulis hadis tersebut atau menulis apa yang diucapkan oleh pemilik perkataan itu. Ya, oleh karenanya dahulu disebutkan ada seseorang itu keliru memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sebuah kisah menyebutkan bahwasannya disebutkan bahwa al-habbatus sauda da'un min kulli da'in. Habbatus sauda ini adalah obat dari segala macam penyakit kecuali kematian. Nah, ada seorang penulis ya keliru habbatus sauda ditambah titiknya sehingga menjadi al-hayyah. Apa itu al-hayyah? Ular. Jadi kalau diartikan bahwasannya ular hitam itu adalah obat bagi setiap penyakit. Ini ikhwan, ini bahasa Arab ini jangan sampai salah. Salah harokatnya bisa salah pula artinya, dan banyak orang tergelincir dalam hal ini. Ya, salah harokat bisa fatal. Ya, salah penulisan juga bisa salah maknanya. Maka hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh tadi. Ya, bisanya yang tadi al-habba menjadi tambah titik satu menjadi al-hayyah, ular. Ya, itu berbahaya. Maka sering saya katakan dalam pengajian, terkadang hurufnya sama, hanya saja berbeda harokatnya, maknanya pun berbeda. Ya, contoh misalnya burun, barun dan birrun, hurufnya sama, tapi penyebutan yang di pertama harokatnya berbeda. Ya, maka seluruhnya maknanya berbeda dan itu sangat jauh. Barun, birrun, ya, kemudian burun. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala'alla ma waqa'ahuna min tashifin nusakh wallahu a'lam bis-shawab. Surah Isya belum? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu Isya dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada waktu yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.